Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepila Bustiani Ramdan dengan NIM C240123126. Di sini saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membuat video micro teaching dari mata kuliah Praktikum Biologi Molekuler, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mega XI, di mana aplikasi Mega XI ini dapat digunakan untuk membantu kita dalam mengolah data, sehingga didapatkan hasil berupa pohon genetik, jarak genetik, dan komposisi basa nukleotida. Nah, di dalam video kali ini saya akan mempraktekannya pada 4 spesies. Yang pertama adalah spesies ikan nila, yang kedua adalah spesies yang satu genus dengan ikan nila namun dia berbeda spesies. Yang ketiga, spesies satu family dengan ikan nila namun berbeda genus. Dan yang terakhir adalah spesies satu order dengan ikan nila namun beda family. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pengerjaannya. Yang pertama, kita bisa searching di Google website NCBI, dan bisa tulis saja NCBI atau Natural Center for Biotechnology Information. Nah, di mana nanti lamannya tuh akan terbuka seperti ini. Nah, untuk all database-nya kita ganti menjadi nukleotida. Terus cari juga spesies yang ingin kamu cari. Kebetulan karena spesies pertama adalah ikan nila, jadi aku tulis nama latin ikan nila yaitu Oreornis minimalisticus. Dan di akhirnya jangan lupa ditambahin COI. Setelah itu kita search dan muncul bagian bawah ini itu terdapat Oreornis dan ada COI-nya. Kita pencet 2 kali. Terus, nah, apa sih yang akan kita ambil dari sini? Yang akan kita ambil dari sini adalah genbank. Nah, untuk mempermudahnya kita dapat menulisnya di notepad atau di note laptop. Kita pertama tulis spesiesnya dulu, baru kita copy genbanknya, masukkan ke notepad. Terus, dan yang terakhir dan yang paling utama adalah di sini kita ingin mengambil DNA-nya di bagian origin. Dan dari yang satu ini, dari sini deh, dari 1 sampai ini kita copy. Kita masukkan ke notepad. Nah, tampilan di notepad-nya jadi kayak jadi di notepad-nya jadi kayak gini. Nah, untuk 3 spesies yang lainnya dilakukan dengan cara yang sama, sehingga didapatkan data seperti ini. Ini spesies pertama, spesies kedua, ketiga, dan terakhir keempat. Nah, kalau udah dapat data semuanya, kita langsung aja mengolahnya di aplikasi Mega XI. Nah, untuk tampilan Mega XI tersendiri, dia tuh seperti ini. Nah, seperti ini masih kosong. Maka pertama kita ketik file, terus ada edit a text file. Nah, edit a text file ini nanti muncul kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan menuliskan DNA dari origin yang telah kita copy tadi. Kita copy, terus kita masukin eh, ke text filenya. Nah, kayak gini. Terus kita drag, terus kita ke utility, terus kita ke format select sequence, ke remove space L digit. Terus kayak tadi lagi, di drag lagi, tapi di sini kita mau bikin semua DNA ini jadi satu baris. Jadi ke utility lagi, ke format select sequence, terus ke merge multi-line line. Kalau udah gini berarti kita tinggal salin. Nah, habis disalin, kita balik lagi ke laman utama. Nah, di laman utamanya itu, di laman utamanya itu kayak gini. Nah, kita ke align, terus edit or build alignment. Habis itu kita create a new alignment, terus oke. Nah, tampilan di alignment-nya tuh seperti ini.
Nah, kayak gini, are you building a DNA or protein sequence alignment? Kita klik DNA. Nah, habis itu ada sequence 1, kita langsung copy aja yang tadi udah kita paste aja yang tadi udah di copy di edit text. Terus sequence-nya jangan lupa kita ganti menjadi nama spesies dan genbanknya. Sehingga menjadi seperti ini. Dan untuk 3 spesies yang lainnya dilakukan dengan hal yang sama. Yaitu dengan cara kita kembali lagi ke eh, kita kembali lagi ke yang awal. Nah, ke bagian awal ini, terus kita ke edit text. Nah, kita hapus aja yang ini. Soalnya kita mau ganti untuk spesies kedua. Nah, di spesies kedua ini, kita sama kayak yang tadi. Kita masukin DNA-nya. Terus ke utility, format select sequence, terus remove space. Terus balik lagi. Utility, format select sequence, terus merge. CTRL, CTRL-C. Nah, habis itu kita ke like explore, ke like yang tadi, kita tambahin spesies yang kedua. Nah, kita paste aja di sini. Habis itu ini sequence-nya jangan lupa diganti sama nama spesies yang kedua, yaitu Oreochromis shuebishi sama genbanknya. Dan untuk yang ketiga, keempat juga sama. Ke text file, terus habis itu salin lagi DNA-nya, terus ke utility, dihilangin jaraknya, terus dijadiin dalam satu baris. Terus copy, terus baru masukin ke alignment. Kita tambah lagi satu buat spesies ketiga. Jangan lupa diganti namanya jadi nama spesies dan juga ini, genbank. Untuk spesies yang terakhir, saya tadi lagi edit text. Terus masukin DNA-nya. Copy DNA, terus masukin lagi ke teks. Utility, terus remove space, terus copy lagi. Utility, terus jadiin sejajar. Kita baru ke sini untuk menambahkan spesies terakhir. Ininya jangan lupa diganti sama nama spesies dan juga genbank. Nah, kalau udah jadi kayak gini, terus kita akan ke ujung. Nah, dari sini kita select semua. Nah, kita ke alignment, terus ke align by crystal.
Oh, oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita harus periksa apakah ada yang, nah kayak gini. Nah, kalau misalkan ada stripnya maupun di sini ataupun di sini, pokoknya di salah satunya kita harus tetap hapus semuanya. Ini kita cek lagi. Siapa tahu masih ada garis-garisnya karena harus dihapus. Nah, ada karena ini. Hapus. Ini juga masih ada strip-stripnya, jadi kita harus hapus. Karena udah semua, kita periksa lagi ke ujung. Masih ada gak ya yang strip-strip kayak gitu. Bismillah, insya Allah udah ada ya. Nah, habis itu kita ke data, terus ada phylogenetic analysis. Protein coding, nukleotida, sequence data, kita perlu guess. Nah, kalau udah gitu, eh, udah tercatat DNA, kita minimalis. Terus, nah habis itu, kita kembali lagi ke menu awal di aplikasi Mega XI-nya. Nah, tampilannya pas tadi udah dimasukin apa datanya, ada tulisan TA kan di sini. Nah, terus kita ke phylogenetic construct or text maximum likelihood construct or text, ini kita pencet ini. Nah, habis itu tulisan will you like to use bla 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 bla. Terus kita pilih yes. Terus keluar kayak gini, kita klik. Ih, halaman kelihatan. Bentar. Terus kita klik OK. Nah, dapet deh. Ini adalah pohon filogenik. Nah, aku gedein ya. Nah, ini adalah pohon filogenik. Nah, di sini juga kalian bisa eh, custom mau segede apa. Pokoknya gitu. Tapi yang penting adalah si ininya, apa? Si pohon filogeniknya. Berarti kalau misalkan kayak gini dapat dilihat bahwa si Oreochromis niloticus sama Schuhe-Bisni itu mereka tuh masih ini apa, satu satu genus tapi beda spesies. Kalau misalkan antara si Saloteroid sama Melatoneon itu sama kedua Oreochromis ini tuh mereka tuh masih satu family tapi kayaknya beda genus. Tapi kalau yang terakhir sama sama Kika Kikasoma bimaculatum itu eh, mereka semua tuh satu ordo tapi beda family.
Nah, setelah dapat pohon filogenik, berarti kita tinggal mencari jarak genetik sama komposisi basa nukleotidanya. Karena kalau misalkan dari pohon genetik itu cuman bisa dilihat dari kekerabatannya. Nah, kita kembali lagi ke settingan awal. Udah ada nih ini. Kalau misalkan mau lihat lagi pohon genetik yang tadi, tinggal pencet lagi ini. Ada, masih ada, gak akan hilang. Habis itu, kita akan mencari jarak genetik, yaitu dengan cara kita ke distance yang ini, yang jarak, terus pilih computer, pairwise distance. Nah, would you like to current? Yes. Nah, kayak gini lagi, kayak tadi lagi. Terus kita klik oke. Nah, dapat deh. Ini adalah jarak genetiknya, teman-teman. Dapat dilihat bahwa jarak genetik dari ini itu jarak genetik dari yaitu jarak dari Oreochromis niloticus sama Shubishi. Dan dapat dilihat bahwa ini merupakan jarak genetik yang paling dekat atau yang paling kecil karena mungkin mereka masih satu uh, genus tapi beda spesies. Dapat dilihat juga dari namanya kalau misalkan mereka mempunyai nama depan Oreochromis. Jadi jarak genetik mereka tuh nggak terlalu jauh. Dan dapat dilihat juga jarak genetik yang lainnya ada 0,0802, 0,1975. Dan yang terakhir kita akan melihat komposisi basa nukleotida. Ini kita minimalis aja karena sebenarnya nggak akan hilang, masih ada kayak tadi. Eh, masih masih ada di laman utama. Nah, yang terakhir kita akan mencari basa nukleotida dengan cara, kan ini tadi jarak genetik ya. Berarti tinggal satu lagi basa nukleotida. Nah, kalau misalkan basa nukleotida itu dapat dilihat dari hmm, kita buka TA, terus habis itu kita ke kita gedein dulu. Habis itu kita ke statistik, terus ke nucleotide composition. Terus ada tulisan gini, pokoknya di-okein. Terus kita tunggu. Bismillah. Nah, habis itu kita minimalis ini. Kita ke statistik. Nucleotide. Display result, oke. Ini kok gak ada. Bentar. Harusnya ada. Bentar. Oh, untuk mencari komposisi bahasa nukleotida sebenarnya tadi sudah ada, namun eh, lamannya berada di bawah dan itu gak kelihatan soalnya ketutupan sama share screen sama Zoom. Sebenarnya ada dan ini udah didapatin bahwa komposisi dari bahasa nukleotidanya. Tuh, kita lihat kata kakaknya, kita lihat dari average-nya. Dan yang paling banyak itu ada bahasa timin, yaitu 29,7. Nah, mungkin sekian karena kita sudah mencari semuanya, eh, filogenik, terus jarak jarak genetik dan juga komposisi basa nukleotidanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.